Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar Anda sekalian? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Anda sekalian, ketemu lagi dengan Pak Ufron di pelajaran PAI. Kali ini kita akan belajar PAI pelajaran yang ke-9 tentang sholat. Perlu kita ketahui bersama ya, apa pengertian sholat itu? Sholat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang dilakukan dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Secara bahasa, sholat artinya adalah doa. Kita tahu bahwa sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat. Adik sekalian, keutamaan sholat banyak sekali. Di antaranya ya, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Yang kedua, sholat disampaikan Allah secara langsung kepada Nabi Muhammad pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, sholat adalah amal ibadah yang akan ditanya di akhirat. Setelah kita bangun dari alam barzah, yang ditanya oleh Allah adalah bagaimana sholat yang kita lakukan. Yang keempat, dengan sholat akan menghapuskan kesalahan, dosa, dan keburukan kita. Bagi yang sholatnya bagus, khusyuk baik akan mewarisi surga Firdaus yang tinggi ya derajatnya di surga. Yang keenam, sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ya. Setelah sholat kita banyak berdoa karena itu adalah waktu yang mustajab. Mari sekalian, syarat-syarat wajib sholat adalah syarat-syarat di mana seorang muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat wajib tersebut, maka dia akan berkewajiban untuk melakukan sholat wajib 5 waktu. Kalau meninggalkan akan mendapatkan dosa yang besar. Syarat wajib sholat diantaranya adalah 1. Beragama Islam, 2. Balik, 3. Berakal sehat, yang keempat suci haid dan nifas bagi perempuan. Selanjutnya, syarat-syarat sah sholat adalah ketentuan atau persyaratan yang harus ada dan harus dilakukan oleh setiap umat sebelum ia mengerjakan sholat. Di antaranya salah satu sholat adalah 1. Suci dari hadas dan najis. Jadi sebelum sholat harus suci ya. Kalau najis harus disucikan dulu. Setelah itu kalau hadas harus berwudu atau mandi besar. Yang kedua, aurat harus ditutup. Yang ketiga, tempat sholat kita harus suci, pakaian harus suci, dan tubuh kita harus suci. Yang keempat, kita harus mengetahui waktu mengerjakan sholat. Jadi kita harus tahu waktu apa ini. Ya. Yang kelima, sholat tidak sah kalau tidak menghadap ke kiblat. Kiblat kita ada di Ka'bah ya, yang berada di kota Makkah, tepatnya di Masjidil Haram. Anda sekalian, setelah kita tahu syarat sah, syarat wajib, kita juga harus tahu rukun-rukun sholat. Rukun sholat adalah perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan di dalam sholat, dan apabila ditinggalkan sholatnya menjadi tidak sah. Rukun sholat ada 13. 1. Niat, 2. Berdiri, takbiratul ihram, 4. Membaca surat Al-Fatihah, 5. Rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah. Apa tumakninah itu? Ya, berhenti sejenak ya, sepanjang minimal bacaan tasbih subhanallah. Kalau bisa 3 kali ya. Yang ke-8 yaitu duduk di antara sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir. Apa tasyahud itu? Adalah tahiyat ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai akhir. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi pada tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Kalau lengkap ya tambah sholawat Ibrahimiyah. Yang ke-12, membaca salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Kalau menolehnya adalah sunnah ya. Yang terakhir, tertib. Sholat tidak bisa ya dikerjakan tidak urut, harus urut ya. Itu urutan 13 itu harus urut. Kalau nggak urut, sholatnya jadi tidak sah. Anda sekalian, kita tahu rukun-rukun sholat, yaitu kita pelajari tentang sunnah-sunnah sholat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan sejajar bahu ketika takbiratul ihram. Yang kedua, membaca doa iftitah bersedekap. Ya. Yang berikutnya, membaca ta'awud sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ta'awudnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sunnah. Yang kelima, membaca amin di akhir surat Al-Fatihah, baik jadi imam atau jadi makmum. Ya, setelah itu membaca surat-surat pilihan atau ayat-ayat pilihan setelah membaca surat Al-Fatihah. Itu juga sunnah pada rakaat pertama dan kedua. Yang selanjutnya, mengeraskan bacaan Al-Fatihah ya, atau surat-surat yang lain pada setiap sholat maghrib ataupun isya dan subuh pada rakaat pertama dan kedua. Mengangkat kedua tangan ya. Itu pertama saat takbiratul ihram, ketika akan ruku, saat akan i'tidal, dan saat bangun dari tahiyat awal, tahiyat pertama itu sunnah. Jadi kita angkat tangan ya. Pertama ya bareng takbiratul ihram. Yang kedua ketika akan ruku, ketika akan i'tidal ya bangun dari ruku, dan yang keempat bangun dari tahiyat awal, itu hukumnya sunnah. Yang selanjutnya mengarahkan pandangan ke tempat sujud, membaca tahiyat awal itu sunnah, membaca doa kunut di saat sholat subuh, meletakkan tangan di atas kedua lutut ya ketika duduk di antara dua sujud, dan ketika duduk tasyahud ya, itu sunnah ya. Itu sunnah ya. Artinya apa? Perbuatan itu kalau kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala, tapi kalau ditinggalkan sholat kita tidak batal. Kemudian yang membatalkan apa saja? Ya, yang membatalkan sholat yaitu meninggalkan salah satu atau beberapa syarat sah atau rukun sholat. Nggak boleh ya satu saja batal, apalagi banyak. Yang kedua, berkata selain bacaan sholat, bergerak lebih 3 kali selain gerakan sholat secara berturut-turut. Yang keempat, makan atau minum dengan sengaja, mabuk atau gila atau hilang akal, batal wudunya, berubah niat sholat. Di saat sholat, tak batal, itu sudah sholat batalnya. Ya, karena niat itu sholat kita jadi batal. Terbuka auratnya, terbuka itu terbuka terus, nggak bisa ditutup, sholat jadi batal. Kejatuhan najis yang tidak segera dihilangkan. Ini contoh ya, kita kejatuhan kotoran, cicak yang kering tuh ya, kok ada jatuh di baju atau langsung kita hilangkan. Ya, kalau tidak membekas, kalau itu tidak membatalkan. Setelah tahu yang hal-hal kesunatan yang membatalkan, kita belajar juga kemakruhan dalam sholat. Apa maksudnya? Yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan ketika sholat tidak membatalkan sholatnya, akan tetapi kalau perbuatan itu ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Jadi penting ya, lebih baik kita tinggalkan daripada kita kerjakan biar dapat pahala. Yang pertama apa saja? Yang pertama yaitu memejamkan mata, merem ya. Mulai pertama sholat kita tidak melihat apapun, merem, ini hukumnya makruh ya. Yang kedua, menahan hadas, pingin kentut, pingin buang air kecil, pingin buang air besar, ini menahan itu adalah hukumnya makruh. Kalau kita tinggalkan, kita wudhu, sholat lagi, itu lebih baik, dapat pahala. Tapi kalau diteruskan, ya tidak membatalkan sholat kita.
meludah. Ya, meludah ini juga dimakruhkan dalam sholat. Lalu menengadah ke langit, pandangan kita ke atas. Ke atas ini hukumnya makruh. Ya, semoga yang disampaikan Pak Fur itu menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa mengamalkan, kita memahami, ya. Dan semoga sholat kita bisa menjadi lebih baik, ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang bacaan-bacaan sholat dan dampak-dampak apabila kita mengerjakan sholat dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.